Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, nanti boleh ditanya ya soal Tritunggal itu tadi, masih ada yang perlu dibereskan. Yang jelas kita perlu mengenal Allah, karena orang yang mengenal Allah lah yang kuat, kokoh dan selamat. Dan juga kita perlu mengenal siapa kita dalam Tuhan. Nah, tentu itu lewat firman Tuhan yang diwahyukan dan lewat pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan akan beritahu sama kita siapa kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Allah kita satu, bukan tiga, tetapi tiganya pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan berarti tiga Tuhan, satunya Tuhan, ya, yaitu dalam tiga pribadi, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau perjanjian lama Bapa itu disebut Yehova, Yahweh, ya, baru firman, baru Roh Allah. Ya, di dalam perjanjian baru disebut dia Bapa, ya, baru firman itu jadi manusia disebut Yesus, baru disebut Roh Kudus. Perjanjian lama Yahweh, firman, Roh Allah. Nah, perjanjian baru sama, perjanjian baru disebut Bapa, disebut Yesus, disebut Roh Kudus. Oke. Nah, sekarang setelah Yesus selesai tugasnya, maka dia naik ke surga, menyiapkan, membangun rumah kita. Nanti dia datang menjemput kita lagi, ya, setelah pengangkatan nanti, ya. Nah, sekarang Tuhan ada di muka bumi, namanya Roh Kudus. Tetapi Bapa, Anak, Roh Kudus tak bisa dipisahkan. Ya, seperti kita, kalau kita manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, jadi kita dicipta seperti Tuhan. Jadi Allah kita itu Tritunggal, Tuhan kita Tritunggal, kita pun Tritunggal. Yang namanya manusia adalah roh, jiwa, tubuh. Cuma tubuh beda dengan jiwa, jiwa beda dengan tubuh. Jadi Bapa beda dengan Yesus, Yesus beda dengan Roh Kudus. Tapi sama hakikatnya sebagai Allah. Haleluya. Haleluya. Dikarenakan ya pernyataan dia, Bapa itu sumber, Sang Maha Kuasa, Yesus itu firman, ya, atau penyelamat, dan Roh Kudus itu penolong atau Allah yang hadir dalam diri kita. Haleluya. Nanti lebih banyak kita sharing, ya. Saya bagikan dulu soal Roh Kudus. Sejak Yesus naik ke surga, kan kita tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Bapa seperti murid-murid Yesus waktu di bumi, kan? Mereka kan langsung lihat, langsung Yesus ngajar. Ya, lalu bagaimana kita mengenal dia? Mengenal Bapa, mengenal Yesus. Iya, melalui Alkitab, iya. Tetapi banyak orang udah baca Alkitab masih belum juga mengenal Tuhan. Iya kan? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tahu pasti Tuhan itu ada, dan Tuhan itu jadi bisa kita kenal sehingga kita percaya. Jawabnya adalah Roh Kudus.
Jadi saya sampaikan dengan cepat ya kepada juga saudara-saudara yang sedang menonton siaran langsung ini. Ya kebetulan hari ini kan orang Pentakosta bikin 2:10 malam, berdoa bersama dan menyambut Roh Kudus, ya kan? Untuk apa kita harus perlu Roh Kudus? Ya, apa tujuannya Roh Kudus datang ke dunia ini, ke dalam hidup kita, sehingga kita harus terima Dia, harus bersekutu dengan Dia, harus menyerahkan diri dipimpinnya. Apa tujuan Roh Kudus datang dalam hidup kita? Tujuannya yang pertama, ya, menolong kita mengenal Tuhan. Yang tadi saya sebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Walaupun Tuhan tak kita lihat, tapi Tuhan itu ada, dan Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengenalnya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Yohanes 16:13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu disebut juga Roh kebenaran, Roh Allah, Roh suci, Roh Kudus. Ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan Roh Kudus, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus inilah yang menolong setiap orang boleh bertobat, dan yang sudah bertobat percaya Yesus, mereka kalau sudah anak Tuhan, menolong mereka mengenal Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengenal Tuhan sekarang. Jadi tujuannya Roh Kudus datang menolong kita mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Karena dikatakan tadi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu disebut juga Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, mewahyukan, menjelaskan, menyingkapkan firman Tuhan, menyingkapkan siapa Bapa, siapa Yesus yang sebenarnya. Tanpa Roh Kudus kita akan sesat. Makanya Roh Kudus itu memimpin, mengajar, menolong, membimbing, menginsapkan. Ya. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada seseorang yang membuka hati, yang memberikan diri, yang mau mendengar firman Tuhan, yaitu Injil, firman Tuhan, maka Roh Kudus datang menolong dia untuk mengerti firman itu, untuk dia insaf. Dan Roh Kudus ketika hadir, Tuhan Yesus itu menjadi nyata, menjadi real. Ya, betul-betul kita dibawa berhadapan langsung dengan Yesus. Roh Kudus membawa kita. Jadi Tuhan itu nyata, real. Kita mengalami jamahannya, ya. Bahkan membawa juga kita kepada Bapa, sehingga kita mengenal Bapa. Kalau Yesus dulu bilang, siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Nah sekarang lewat Roh Kudus dibawanya kita mengenal Bapa dan Yesus. Memang pertama dia bawa kita mengenal Yesus, sehingga di dalam Yesus kita bisa dibawanya mengenal Bapa. Dan Roh Kudus ini akan memberitahukan apa yang dikatakan Bapa atau yang dikatakan Yesus kepada kita. Dan Roh Kudus ini akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus ini bisa menubuatkan atau memberikan kita nubuatan, ya. Makanya tanpa penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tidak bisa orang bernubuat. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengalami atau Roh Kudus datang, karena kita sengaja memang menerimanya,
maka Tuhan itu jadi nyata. Kita dibawa langsung berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Bapa secara roh dan mengalaminya real. Kayak kita misalnya dekati api kan kita rasakan panasnya. Nah, kita akan alami seluruh hidup kita, baik roh, jiwa, tubuh mengalami Tuhan real. Dan disitulah kita mengenal, disitulah kita akan mengerti apa itu yang Tuhan katakan. Yang kedua, tujuan Roh Kudus datang mengubah kita jadi saksinya Yesus, menjadi bukti Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Yesus itu hidup ada, kitalah buktinya. Jadi Yesus kan sudah di surga, maka Roh Kudus membuktikan Yesus kepada kita supaya kita menjadi saksi, supaya kita bisa membuktikan Yesus kepada orang lain melalui hidup kita. Kisah Rasul 1:8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tujuan Yesus datang supaya kita menjadi saksi Yesus. Kalau dalam pengadilan, saksi itu kalau dipanggil, karena katakan ada seorang ditangkap karena bersalah, katakan mencuri, lalu untuk dia bisa dihukum maka perlu saksi. Nah, kalau saksinya ada lalu diperhadapkan, nah saksi ini akan membuat bahwa faktanya memang dia mencuri. Nah, saksi itu artinya dia ketika ditanya sama hakim, apakah kau melihat? Iya. Bagaimana dia melakukannya? Ini. Jadi artinya dia kejadian itu bukan dikarang, memang real dia lihat. Ya kan? Dia masuk ke rumah, dia congkel pintu, dan ini saya lihat dia bawa ini. Saya dengar dia ya berbisik dengan temannya, angkat itu. Jadi artinya real dia lihat kejadian itu. Demikianlah Kristus Yesus real bagi kita oleh Roh Kudus, lalu melalui kita nanti orang bisa melihat realnya Yesus, kita jadi saksinya. Makanya kesalahan banyak orang-orang Pentakosta, penuh Roh Kudus lalu mereka senang, lalu mereka berbahasa roh, lalu nggak ada jiwa-jiwa dimenangkan karena mereka nggak mau jadi saksi. Lalu tahun depan nanti doa lagi 10 malam, bergetar lagi bahasa roh, dapat penglihatan, mendengar suara Tuhan. Tapi tahun ke tahun tak ada jiwa dimenangkan. Bukan itu tujuannya. Puasa menjadi saksi. Ya, tentu dimulai dari Yerusalem, Judea, baru ke Samaria sampai ke ujung. Jadi mengubah kita. Pertama-tama menjadi saksi, terus mengubah kita sehingga kita bertumbuh, berbuah. Yesaya 32:15 katakan, Yesaya 32:15, sampai dicurahkan kepada kita roh, yaitu Roh Kudus dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi ketika Roh Kudus datang, dia mengubah kita, menjadikan kita saksi, ya, dan mengubah kita secara luar biasa. Digambarkan, kalau Roh Kudus datang katanya digambarkan padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan dan sangat lebat seperti hutan katanya. Itu berubah. Jadi kalau orang tidak menerima, dipenuhi oleh Roh Kudus datang, dia tidak akan bisa
mengenal Tuhan, dia tidak akan bisa berubah menjadi saksi bahwa bukti Yesus adalah Tuhan yang selamat. Dan dia tidak akan bisa berubah. Hanya ada orang Kristen 20 tahun tak ada perubahan karena dia tidak menerima Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus datang tujuannya memimpin kita kepada rencana Allah. Jadi Tuhan mau kita menggenapi rencana Tuhan. Contoh, rencana Tuhan kepada Maria, tunangannya si Yusuf 2000 tahun yang lalu. Lukas 1 ayat 35, malaikat itu datang lalu memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberilah namanya Yesus, karena Yesus yang lahir melalui Maria ini nanti akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Lalu Maria bertanya, bagaimana bisa terjadi? Aku kan belum menikah. Lalu Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Jadi di sini rencana Tuhan dalam hidupnya si Maria, bahwa dia nanti direncanakan Tuhan melahirkan anak laki-laki oleh kuasa Roh Kudus, di mana firman menjadi manusia, kata Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Lalu Yesus yang lahir ini melalui Maria menjadi penyelamat bagi umat manusia. Ini rencana Tuhan bagi Maria adalah Maria nanti akan dipakai Tuhan melahirkan Yesus oleh kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Mungkin rencana Tuhan bagi kita beda. Maka Roh Kudus datang. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong supaya Maria menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya. Rencana Allah dalam hidup Maria, melalui Maria lah lahir Yesus, datang Yesus sebagai manusia. Jadi artinya tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menggenapkan rencana Tuhan. Haleluya. Termasuk rencana Tuhan kita pengangkatan ya. Rencana penyelamatan dan pengangkatan itu. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Jadi tujuannya Roh Kudus datang ada 3. 1, menolong kita mengenal Tuhan. Mulai dari menginsafkan akan dosa, ya, terus firman Tuhan kita mengerti, lalu kita dibawa mengenal Yesus, mengalami realita Yesus, mengenal Bapa. Yang kedua, mengubah kita menjadi saksinya, mengubah kita bertumbuh berbuah. Jadi bagaimana mungkin orang bisa percaya Yesus padahal tidak dilihatnya Yesus? Nah, ini karya Roh Kudus. Dan bahkan kalau Roh Kudus datang, bukan hanya bagi kita Yesus itu real, nyata, kita mengalami
pribadi Yesus Bapa, tapi melalui kita orang bisa tahu. Maka Alkitab bilang bahwa kitalah bait Allah, rumah Allah. Kalau perjanjian lama, Allah hadir di tabut perjanjian. Nah sekarang gak ada tabut perjanjian, kitalah. Makanya kita sudah belajar 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah, roh Allah diam. Jadi Yesus itu real, dan dia ketika kita dipimpinnya, diurapi, dipenuhinya, kita akan bisa menyaksikan, membuktikan Yesus pada orang, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, dan menyatakan firman Tuhan menjadi suara Tuhan bagi mereka. Jadi bukan karena pandai-pandai orang bisa menangkan jiwa. Roh Kudus menyatakan realita Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth namanya, hanya hadir dia, orang udah merasakan Tuhan. Karena dia penuh dengan Tuhan. Artinya penuh dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu ya Tuhan. Pribadi yang ketiga. Haleluya. Makanya orang yang bisa memenangkan jiwa itu orang-orang yang ada Roh Kudus memimpin, memenuhi dia, dan membawa kita menggenapi rencana Tuhan bagi Musa memimpin bangsa Israel bebas dari Mesir sampai ke Kanaan. Rencananya Tuhan kepada Simson harusnya membebaskan orang Filistin, orang Israel dari jajahan Filistin. Cuma dia enggak hidup, dipimpin Roh Kudus, gagal ya kan? Iya. Bagaimana caranya menerima Roh Kudus? Cukup dua. Yang pertama, percaya, datang dengan kehausan pada Yesus. Yohanes 7 ayat 37 dan 38, Yesus bilang begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau kita baca di bawahnya, maksudnya Roh Kudus akan diberikan oleh Yesus ketika kita meminta kepadanya, haus datang kepadanya. Karena Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Jadi haus datang pada Yesus, minta. Yang kedua, kalau sudah haus datang percaya pada Yesus, minta. Minta janji Bapa. Minta pada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14 katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita minta, ya udah, pasti diberi kalau kita haus. Haleluya. Jadi jangan salah mengerti, Roh Kudus itu bukan sebatas membuat kita senang melihat pemberkatan, bukan sebatas itu. Ada yang lebih lagi. Kalau seandainya orang-orang Pentakosta mengerti ini, gereja bertumbuh, berbuah cepat. Murid-murid 120 orang menerima ini dan mengalami ketiga hal tujuan dari kedatangan Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Petrus berkhotbah, Yesus langsung real bagi mereka, ditemplak semua, sadar mereka semua, lalu berkata,
Kalau begitu apa yang harus kami buat? Bertobat, beri diri, beri baptis, percaya pada Yesus. Oh, di bab besar itu berapa? Karena mereka penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu membuat mereka mengenal lebih lagi Tuhan dan kebenaran firman, sehingga Yesus itu real dalam hidup mereka. Lalu Roh Kudus itu membuat mereka menjadi bukti bahwa Yesus itu hidup dalam hidup mereka, dan bukti bagi orang lah, jadi saksi Yesus maksudnya. Dan mereka berubah dari Petrus yang menyangkal Yesus jadi Petrus yang nggak berani, yang nggak mau mundur, walaupun sampai disalibkan kepala ke bawah ya. Yang ketiga, memimpin dia menggenapi, Roh Kudus memimpin dia menggenapi rencana Tuhan. Simpson karena nggak mau dia terus dikuasai dipimpin Roh Kudus, nggak sampai. Jadi kita pasti, apalagi kita sudah belajar hari Minggu itu pengangkatan, pasti ya hari Kamis ya, pasti diangkat. Ya, itu sebabnya tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengenal Tuhan. Ngaku-ngaku Tuhan boleh, tetapi Roh Kudus ini yang membawa kita inti mengenal Tuhan secara pribadi. Dia memberitahu siapa Yesus Bapa, dan dia membawa kita ketemu, dan dia yang akan menyampaikan apa yang Bapa katakan, apa yang Yesus katakan. Dia menyingkapkan semua. Jadi Tuhan itu bukan hanya tahu, tapi betul-betul kita mengalaminya. Lalu yang kedua, kita diubah menjadi saksinya. Jadi orang gampang mengenali Yesus kalau kita penuh dan dipimpin Roh Kudus. Mau agama apa dia itu, mau sekeras mana. Yang ketiga, semua rencana Tuhan akan tergenapi ketika Roh Kudus di dalam kita dan kita mau dipimpin. Amin. Haleluya. Ya, jadi bukan sebatas berbahasa roh. Bahasa roh itu kan hanya membangun diri kita. Untuk apa? Menjadi saksi. Untuk kuat, menang, lebih dari pemenang. Kita harus disuruh Tuhan nanti melalui Roh Kudusnya, sembuhkan orang sakit, usir setan. Baru-baru ini, minggu ini kedatangan tamu kami dari Galuh, kebetulan warga Malau. Ya, anaknya jadi kayak orang gila. Ya, rencananya kerantau ini mau bawa ke dokter psikiater. Tak kenapa Tuhan tolong dia ingat sama saya. Pernah katanya dulu dia tahu, lalu dia cari nomor telepon, lalu dia telepon saya, lalu dia datang bawa anak. Kedua, kuasa Tuhan turun, lepaskan dia dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kita saksikan Yesus. Saya ajak terima Yesus 3-3 mereka. Dua kan lepas dia muntah-muntah, pulang. Jadi dia telepon, terima kasih Amang. Sejak Amang doakan, kami kan menginap di apa, di Rantau itu di belakang Opung ada mes Toganda. Dikenalnya katanya siapa Sinurat ya. Ya, jadi sehat sejak dia pulang Amang, sembuh apa dia, enak tidur pada selama ini enggak. Terus waktu istri saya mau bawa dia lagi ke dokter, bilang apa enggak percaya kamu? Katanya. Justru gurunya ini yang bilang, Pak itu bilang bahwa dia itu spesialisnya, jadi udah jelas, ngapain kau bawa lagi dokter spesialis? Bapak itu udah spesialisnya, udah sehat aku, bawa pulang. Memang sehat, telepon lah tadi setelah hampir 1 minggu ya. Maaf Amang, baru ini kami kasih tahu, kami sudah sehat. Nah itu maksudnya menjadi saksi. Kalau kita bilang Yesus bisa melepaskan, tanpa kuasa Roh Kudus nggak bisa. Bukan pandai-pandai, bukan karena kuat suara,
Kita bikin mic toa 3 pun tak lari di situ. Tapi berbisik aja kita, keluar itu. Nah maksudnya harus kita buktikan bahwa Yesus itu hebat, Yesus penyembuh. Firman Tuhan katakan, kita bisa membuktikan tanpa Roh Kudus nggak bisa kita buktikan. Makanya orang kalau nggak ada Roh Kudus nggak ada kuasa, nggak ada kemampuan dia membuktikan firman itu iya dan amin, membuktikan Yesus penyembuh dan sebagainya. Omong kosong semua, hanya pengetahuan semua. Tapi ketika kita diurapi Roh Kudus karena Roh memimpin menguasai kita, ketika kita sampaikan firman sama orang dan orang itu mau terbuka hatinya, seperti Tuhan yang berbicara. Firman itu jadi real gitu. Kita bicara Yesus itu real. Kita suruh berdoa, kita tumpang tangan, ijabah Tuhan aku tadi. Tuhan jadi real karena Roh Kudus memakai kita menjadi saksi. Nah kalau begini jemaat GPD Pemulihan semua udah banyak jiwa-jiwa. Yang lainnya kan dipimpin Roh Kudus, dipimpin yang lain-lain, akhirnya pendetaannya digosipi, sakit hati sampai. Kalau ini bukan karena hebat-hebatnya. Si Petrus itu kalau belum dipenuhi Roh Kudus masih mundur orang itu. Mundur kan murid-murid semua kan. Itu Yesus ditangkap kan balik hidup lama, itu Petrus balik lagi berjalan. Tapi Yesus teguhkan lagi, lalu mereka mau dengar suara Tuhan, tunggu di Yerusalem. Sebuah hari mereka haus datang meminta janji Bapa yang diberitahu Yesus, Roh Kudus. Mereka minta Roh Kudus memenuhi. Udah sejak itu ketiga hal ini dialami mereka. Destiny Tuhan, rencana Tuhan tergenapi sama 120 bulan. Gak ada yang gagal lagi. Kayak Judas Iskariot. Mereka buktikan. Memang si Petrus yang khotbah, tapi setelah itu kan serak mereka. Menangkan jiwa, ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika, ada yang ke mana, menangin jiwa. Makanya dunia ini kan mayoritas Kristen karena penginjilan mereka. Cuma bukan hanya Kristen, harus mengenal Yesus, harus menjadi saksi, dan harus berubah untuk mengalami rencana. Haleluya. Jadi kalau saudara misalnya apa diangkat apa enggak? Diangkat nanti gimana? Gimana menangkan jiwa? Enggak, Roh Kudus kuncinya. Dan Roh Kudus itu guru agung yang luar biasa. Dan Roh Kudus suka kalau kita datang dengan haus pada Yesus, suka kalau kita ingin melakukan firman. Dia akan datang ketika kita berdoa menyembah, ketika kita intip datang kepada Bapa Roh Kudus. Maka ketika murid-murid berdoa 10 malam, Roh Kudus datang. Ketika murid-murid di Kisah Para Rasul pasal 2 dan seterusnya berdoa, Roh Kudus datang. Sehingga mereka dipenuhi. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan hanya sensasi-sensasi. Bahasa roh. Udah senang, udah tidur di rumah. Makanya saudara belajar kalau sudah penuh Roh Kudus, terus belajar bersekutu dengan Dia, lalu belajar cerita Yesus sama orang. Katakan firman yang saudara tahu, memang saudara harus tahu. Lalu kalau mereka minta didoakan, langsung doakan. Supaya Roh Kudus yang dalam itu bergerak, jangan simpan-simpan di rantai dia dalam hatimu. Sekali seminggu baru kau panggil dia, lalu kau biarkan dia berbicara melalui lidahmu dengan bahasa roh. Roh Kudus itu mau menolong kita menjangkau banyak jiwa. Tinggal kita ngomong aja firman, doakan aja. Tapi kita harus bangun terus hubungan dengan Roh Kudus. Hebat. Jadi kita seperti Yesus karena Roh Kudus bisa melakukan pekerjaan. Kamu akan menerima kuasa. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah sudah datang padamu. Kita menghadirkan kerajaan Allah lewat Roh Kudus yang dalam diri kita. Jadi mungkin nanti Roh Kudus ajak kita berperang, kau harus doa syafaat, harus doa puasa. Roh Kudus akan menolong apa kita, memimpin kita.
Nggak tahu lagi kita berdoa, nanti Roh Kudus akan berdoa melalui kita kepada Bapa. Itulah masalah. Ikutin aja. Karena dia mau kita jadi saksi, dia mau kita mencapai rencana. Haleluya. Ya, begitu juga saudara-saudara ya, khususnya saudara yang nonton dalam siaran langsung Jemaat GPD Pemulihan IRC ya. 10 malam saudara ikuti 10 malam. Roh Kudus datang. Nah, tujuannya apa? Ada 3 tadi saya sampaikan. Jangan hanya bahasa roh, goyang-goyang ya. Lebih dari situ. Banyak di luar sana orang diikat dosa, diperbudak iblis, diikat penyakit, kutuk, dan dihalangi datang kepada Tuhan Yesus karena mereka tidak punya kuasa. Nah, kalau diberi kuasa, kalau Roh Kudus sudah datang, tolong mereka, ceritakan Yesus, kasih firman, doakan mereka, ceritakan Yesus yang kau alami, ceritakan firman yang disampaikan kepadamu. Kalau ada iblis menghalangi, nah Roh Kudus akan menolong kau berdoa saja. Nah, doa orang benar sangat ya, shalom. Tuhan memberkati semua, praktikkan itu dan kita